نبي وعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du. Ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama seperti mana biasa, mari sama-sama berdoa dan panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah malam yang berbahagia dan seterusnya nikmat iman, Islam dan ihsan tak pernah putus-putusnya diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kirimkan, hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, dan kepada seluruh para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan khususan untuk kita nyoma mandum yang kehadir pada majelisnya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, diampuni dosa oleh Allah, dan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim dan kepada Tuku Imunci Masjid, kepada tokoh masyarakat, baik dihadiri oleh Tuku Imum, Tuku Geci, dan kepada seluruh BKM atau Ta'mirul Masjid, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada majelis yang mulia dan lembaga lagi jamaah anjir disebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan kita semua selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesuai daripada instruksi panitia Buno dan dengar na sesi tanya jawab malamnya dan menyohana halangan biasanya menyona sesi tanya jawab, maka pesan mau'izah hasanah atau ceramah yang Tuhan sampaikan nya insyaallah anak trip selama 1 jam saja, dan selebihnya lebih daripada 1 jamnya insyaallah menyona halangan gendanya akan datang sesi tanya jawab dengan cara ibu-ibu menyona pertanyaan ayah-ayah jun kirim melalui kertas, menulis kertas untuk dan tuan baca. Selama julun jawab, anjulun jawab, maka kita nyata pulangkan kepada abu-abu gure-gure daripada dan tuan. InsyaAllah mudah-mudahan dalam kehendak Allah acara kita nyonyo dirahmati oleh Allah dan sukses tepat pada akhir waktunya. Jamaah dirahmati oleh Allah, nyo malam hamil insyaallah menyohana halangan menyo panjang umur danyo ya besok malam Jumat, maka Isra Mi'raj itu jatuh pada malam Jumat atau hari Kamisnya. Dan dalam Isra Mi'raj ilu rasa uronyo kalau tak urung hana mufum de tentang sejarah Isra Mi'raj. Dan terkadang na urung menganggap Isra Mi'raj sebagai kisah dongeng. Nacik model urung menganggap bahwa Isra Mi'rajnya adalah cerita-cerita lewat belaka saja. Dan fenomena yang terjadi pada akhir zamannya memang kalagenya kita sudah mulai disibukkan oleh dunia. Anak-anak muda akan mulai lele dengan game. Katanya kadang-kadang urinong akan mulai lele dengan TV. Maka ilmu pengetahuan itu sedikit demi sedikit mulai menghilang. Dan yang menjadi sunnatullah, tanda kiamat hana tribli mak-mak dan tuan hormati adalah tidak lama lagi kiamat itu terjadi kalaulah para alim ulama sudah mulai menghilang
berangkat menuju kepada Allah. Dan salah satu tanda kiamat hanatrib di mak-mak dan tuan hormati, bahwa ilmu di dunia ini akan mulai dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Jino katanya jetakalon di dunia nyata yang langsung takalon bak mata katanya malamnya, bahwa ilmu pengetahuan agama sudah mulai sedikit demi sedikit menghilang. Dan yang lebih perhatian katanya, prihatin katanya adalah ulama-ulama di Nangro Indonesia khususnya sudah mulai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, menyohanali ulama adik-adik, ayah-ayah, abang-abang dan tuan hormati, maka kata Rasulullah, kalau tak ada lagi ulama min asraris saati, tanda-tanda kiamat itu tak lama lagi, ayurfa'ul ilmu, bahwa ilmu akan diangkat oleh Allah, wa yuthbitul juhal, dan akan hadirlah orang-orang bodoh di dunianya. Menyokah hadir urang-urang bodoh yang jakbut hanya letun lehnyan je beri fatwa dan seterusnya, maka insyaallah tak lama lagi kita akan menghadapi yang disebut dengan kiamat. Jadi mak-mak, ayah-ayah dan tuan hormati, bab tentang kiamatnya hanapu tak memeendron. Seolah-olah katanya alah hanapu matang jauh. Ladung nacik yang model lagi yang matang jauh dengku ai dan tuan sang hana kenong kiamat tak tu meninggal. Dan fakta yang terjadi urangnya adalah bahwa ulama di Indonesia, ayah, mak, sudah berapa orang dipanggil oleh Allah. Watelin tuan hitung-hitung, ternyata ulama sudah melebihi 30 orang wafat di negeri Indonesia ini. Maka tuan teringat, kalaulah ulama sudah banyak dipanggil, niscaya sesungguhnya ayurfa'ul ilmu, bahwa ilmu sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bab Isra dan Mi'raj. Urangnya menyatakan tanyong bakna budak tanghan tu boleh nyan pu Isra Mi'raj. Yang luntuku Isra nya adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lehnya kan boleh. Maka ini fenomena yang sedang terjadi di depan mata kita, bahwa Isra dan Mi'raj itu saja menjadi hal yang penting, bahwa sesungguhnya insyaallah menyuhana halangan malamnya ulun tuan akan bercerita sedikit tentang masalah Isra dan Mi'raj. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun tuan teringat satu hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi berbunyi, beliau pernah berkata bahwa al-mar'u man ma'a ahabba. Nabi pernah berkata al-mar'u man ma'a ahabba. Biasanya orang yang mencintai seseorang, insyaallah besok di dalam surga dia akan bersamanya. Maka sama lagi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau punya orang yang sangat dicintai. Ada dua orang yang sangat dicintai oleh baginda Rasul. Sama lagi kitanya, mungkin kitanya nalah cinta kitanya mungkin kepada mak, kepada ayah, kepada saudara, kepada kakak, kepada adik dan seterusnya. Maka sepanjang perjalanan baginda Rasul, ada dua orang yang sangat Nabi cintai, yang sangat Nabi sayangi. Bahkan dua-duanya ayah-ayah dan tuan hormati adalah orang yang selalu melindungi Rasulullah dalam segala apapun, baik dalam dakwah, baik dalam menyebarkan Islam, baik dalam beliau bepergian menuju Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Dua orang inilah
yang menjadi panutan baginda Rasul dalam hal kehidupan beliau, bahwa beliau tak pernah melupakan jasa dari dua orang itu. Yang pertama, yang sangat beliau sayangi, yang sangat Nabi rindui, yang sangat Nabi cintai adalah istri pertama beliau bernama Khadijah binti Khuwailid. Jadi mak yang tuan hormati, walaupun dalam sejarah Rasulullahnya menurut riwayat ada 12 istri. Nabi Muhammad itu ada 12 istri, bahkan menurut riwayat yang ulamakan ada 11 orang istri. Jadi walaupun baginda Rasul banyak istrinya, hanya satu yang beliau cintai, yang melebihi cinta beliau di atas cinta yang lain. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Cuman kadang menong dengku na urang tanya, pakan Nabi Muhammad tiblah urang inau dan huronyo hanya tiblah le. Paduci kapun ro mantra hanya lebih. Hanya 5, hanya 6, hanya 7. Bahkan baginda Rasulullah menyarankan bagi umatnya, apabila engkau wahai laki-laki ingin menikah, hanya sampai 4 saja. Kamu ni? Jadi pakai dia kurang kan? Awal Rasulullah 11, hari ini 4. Terkadang orang tanya, bahkan orang yang hanya senang dengan Islam, dia akan menghina baginda Rasul, dipegah oleh awak yang kon Islamnya yang benci terhadap Islam. Dia akan berkata bahwa Rasulullah itu banyak istri, Nabi itu menyimpan banyak wanita-wanita. Kalau bahasa lainnya, beliau terlalu besar nafsunya sehingga istrinya ada 11 atau 12. Yang adalah pendapat dari orang-orang yang mengatakan baginda Rasul itu adalah demikian. Nah, dino pertanyaannya adalah, tengku apakah Rasulullah tiblah rawruinam? Nabi Muhammad tidak ada niat sedikit pun menikahi perempuan sampai 11 orang. Yang Nabi nikahi, yang Nabi cintai, yang Nabi sayangi cuma hanya 1 orang. Nama beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Semeninggal Khadijah binti Khuwailid hanalain, maka barulah Rasulullah menikahi dengan perempuan-perempuan yang lain. Dan yang hana Nabi lagi, tapi ditawarkan. Sama lagi contoh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar namanya Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah tidak datang meminta Aisyah untuk jadi istrinya, tapi Abu Bakar yang menawarkan. Jadi urangnya menyatakan ada orang yang menghina Islam melalui sejarah atau sirah nabawiyah dari Nabi Muhammad. Tersebut dia adalah banyak orang yang mengejek Nabi Muhammad, orang yang bernafsu sehingga punya 11 orang istri. Adik-adik yang tuan hormati, mak-mak yang tuan hormati, yang kedua tuan sampaikan adalah bahwa dari seluruh istri baginda Rasul yang paling beliau sayangi namanya Khadijah binti Khuwailid. Pertanyaannya, Tengku, kenapa Khadijah menjadi orang yang paling disayangi oleh Nabi? Pertama, nyan wate Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah di Gua Hira. Orang yang pertama kali, perempuan yang pertama kali masuk Islam, yang mengakui dan beriman kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad, hana lain urang yang pun mengaku Islam di dunianya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira menerima wahyu dari Allah, lalu Nabi Muhammad sejak rumah, kemudian beliau tertidur. Beliau menggigil melihat Jibril pertama kali, maka Khadijah bertanya, wahai suamiku,
kenapa engkau wahai suamiku? Maka ceritalah Rasulullah, sehingga orang yang pertama kali tamu Islam dalam sejarah dunianya masa Nabi Muhammad adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian cerita lain bahawa di sebuah masa Khadijahnya adalah orang inang termasuk orang yang paling kaya di Makkah. Orang inang yang paling kaya di Makkah salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Setelah Khadijah masuk Islam, maka Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mandum harta lun ya Nabi Muhammad, mandum peng lun ya Rasulullah, mandum baje lun ya Rasulullah, mandum kuda lun ya Rasulullah, mandum unta lun ya Rasulullah, akan lun wakafkan untuk Islam ya Rasulullah." Menyodar nama wahai Rasulullah, dari harta lunnya untuk perjuangan Islam, maka ambillah unta lun, ambillah kuda yang aku miliki, ambillah harta yang aku miliki, ambillah seluruh yang engkau mau ya Rasulullah untuk perjuanganmu dalam dakwah memperjuangkan agama Islam. Tapi ayah nasabo harta Khadijah, wadah Khadijah kabeh mandum harta ijo ba Rasulullah, hanali harta, hanali kuda, hanali unta, hanali dan macam-macam. Nasabo harta Khadijah ketikanya beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mandum harta lun kahanali, tapi nasabo harta lun yang mantang lun miliki uronyo ya Rasulullah. Menyodor mengat akan nunjuk malangnya, akan nunjuk uronyo." Maka Rasulullah berkata, "Khadijah, apa yang kau miliki Khadijah? Aku rasa tak ada lagi. Semua hartamu sudah habis wahai Khadijah." Maka Khadijah pun menjawab, "Ya Rasulullah, nasaboh harta dan tuan yang sangat berharga. Menyadran menghad ya Rasulullah, necok mentong hartanya, nekebah hartanya bak di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi bertanya kepada Khadijah, "Apa harta itu Khadijah?" Maka Khadijah menjawab, "Ya Rasulullah, adapun harta yang sangat berharga yang mantap dimiliki uronya adalah tubuh ulun tuan sendiri ya Rasulullah." Ya Rasulullah, mantapnya harta yang berharga dan hartanya adalah tubuh ulun tuan sendiri ya Rasulullah. Menyomenan ya Rasulullah, aku rela kau letakkan tubuhku di lubang-lubang orang yang sedang berjihad fisabilillah. Menyona orang tengah jihad ya Rasulullah, menyona sahabat-sahabat beran ya Rasulullah tengah berjihad. Kemudian waktu berjihadnya jalan yang melubang nepudu tubuh lon di atas jalannya. Nepudu tubuh lon bak lubangnya ya Rasulullah, agar orang-orang waktu mau perang hanarul kenan, hanarubah kenan ya Rasulullah. Necok dah nyocok harta lonyo yang satu-satu di Rasulullah, tubuh lonyo nepudu di atas lubangnya. Ketika Rasulullah mendengar itu, beliau menangis. Ternyata perjuangan Khadijah melebihi dari ruh dan jasadnya hanya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak-mak yang Tuhan hormati, inilah yang membuat Rasulullah selalu teringat jasa dan selalu teringat tentang perjuangan istrinya bernama Khadijah binti Khuwailid. Adik-adik, mak-mak yang Tuhan hormati, inilah orang pertama yang Nabi sayangi, orang pertama yang Nabi rindukan, orang pertama yang Nabi cintai. Yang kedua, orang yang Nabi cintai, yang Nabi sayangi, yang Nabi selalu merindukannya adalah bernama Abu Talib. Abu Talibnya adalah paman baginda Rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib pada umur 8 tahun, badannya Nabi yakinnya kisah satu-satunya kisah Nabi yang paling sedih di dunianya udah rasa hana lain kecuali perjuangan Nabi Muhammad. Acik bayangkan mak ayah Nabi Muhammad hantam kalan ayah kandung, kiban hi ayah kandung. Rasulullah waktu beliau dalam perut ibunya,
Abdullah sudah berangkat menuju kepada Allah. Beliau tak pernah melihat ayahnya. Menyangadanya okeylah, gedanya mungkin je mantang je tak kalah ayah. Kadang-kadang naci dia memang hana tak kalah ayah karena beliau sudah wafat terlebih dahulu. Maka sama lagi Rasulullah. Rasulullah waktu kecil beliau dididik oleh ibunya selama 2 tahun. Kemudian diangkat, dididik, diasuh oleh Bani Sa'ad atau Halimatus Sa'diyah. Singkat cerita, Rasulullah dididik selama 2 tahun oleh Abdul Muttalib, dan meninggallah Abdul Muttalib, dididiklah oleh paman beliau bernama Abu Talib. Mak, ayah-ayah dan tuan hormati, ternyata Abu Talib inilah yang membuat perjuangan baginda Rasul terus sampai hari ini. Pro huronyo gedanya merasakan keislaman, merasakan agama yang sebenarnya. Seandainya hana Abu Talib dorasa hana Islam. Hana perjuangan Abu Talib dorasa Islam hana berkembang pro Persia. Islam hana berkembang pro Cina. Islam hana teruk kedai mungkin tempat kedai lah, contoh Indonesia dan Aceh. Karena pusat Islam di Indonesia adalah berasal dari Aceh. Lu rasa hana Abu Talib, hana Islam Madinah, hana orang tamu Islam dari Yaman, hana orang tamu Islam dari Iran, Irak dan seterusnya. Tapi karena perjuangan Abu Talib walaupun hana tamu dalam Islam, beliau berkata kepada kafir Quraisy, "Hai, kalau engkau mau membunuh saudaraku ini, keponakanku ini, maka langkahilah nyawaku terlebih dahulu. Muhammad, kau ambillah dakwah sesuai sesuka hatimu. Kau berjalanlah ke mana yang kau inginkan Muhammad. Kau pergilah ke mana yang kau inginkan. Dan ingatlah, selama ada aku Muhammad, aku akan menjagamu. Aku akan memeliharamu sampai kapanpun engkau sudah selesai menjalankan dakwahmu." Perjuangan Abu Talib. Bahkan dalam sejarah, Abu Talib haid baju bu punya hana Muhammad. Abu Talib mentu contoh kena muhat baju bu mentu menan. Nyan harus na Muhammad lelekah atau na Muhammad samping. Dan menancit dalam riwayat punya Abu Talib kena naik dia berangkat kena tengah. Nyan buna Muhammad samping, punya hana Muhammad han tengah. Begitu cintanya Abu Talib kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lebrasa mak ayah dan hormati, perjuangan dakwah baginda Rasul truk Madinah, truk di Taif hana lain kecuali adalah jasa dari Abu Talib. Cuman sayang beliau tidak memeluk Islam, karena Nabi waktu datang wafatnya Abu Talib, beliau menawarkan Islam, tapi beliau tidak masuk Islam. Tapi lu baca dalam beberapa sejarah, ternyata Abu Talib nyan tamung Islam tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat. Beliau mengucapkan dalam hati. Nyan khilafiyah ulama. Maka menyomenan orang yang Nabi cintai, orang yang Nabi sayangi, orang yang Nabi rindukan adalah 2 orang. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, dan yang kedua adalah Abu Talib. Ketika umur Nabi 47 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Maka pada umur Nabi Muhammad 40 tahun, Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah terang-terangan. Jadi waktu Rasulullah turun pertama kali wahyu, nyan Nabi menebarkan dakwah rumah bersemenan lah. Bahasa gedenya orang nejak sambuh pintu rumah sebarkan dakwah. Kemudian Nabi jak hoda ilmu, sebarkan dakwah bak pintu rumah gap dan seterusnya. Ada disebut dengan istilah dakwah tersembunyi. Maka umur 43 tahun Rasulullah diperintahkan Allah untuk berdakwah terang-terangan. Sehingga dalam sejarah ayat pada umur 45 tahun Rasulullah diperintahkan oleh Nabi sendiri
untuk berangkat beberapa kaum muslimin menuju ke daerah yang bernama Habasyah. Kenapa Nabi menyuruh pergi ke sana? Karena di Makkah kafir Quraisy sedang menyiksa orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Bahkan na model tidro anak daripada orang Islam itu anaknya kemudian dipoh oleh kafir Quraisy. Bahkan na riwayat orang tamung Islam lagi kisah Amarnya Amar wate tamung Islam na ayah mon mak amak mon ayah Amarnya ilike ti Amarin, maka dipaksa, wahai Amar, munyakah hanaka mengakui bahwa Lata dan Uzza Tuhankah wahai Amar, maka mak ngan ayah kahnyo akan lempoh li kekahnya tibanjut benan. Maka dipaksalah Amar, ucapkan Lata dan Uzza sebagai Tuhanmu. Amar tak mau menjawab. Aku tak akan menjawab kecuali Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Amar menjawab Allah, maka mak si Amarnya, sahabat Amar, icok tombak, maka ditusuk di perut. Ditusuk di perut ibunya Amar, lalu wafatlah ibunya Amar karena Amar tak mau mengucapkan Lata dan Uzza. Maka ketika yang kafir Quraisy menyiksa terus umat Islam, bahkan ayah daripada Amarnya ketikanya juga syahid di jalan Allah. Beliau diikat di tiang. Lalu kafir Quraisy bertanya kepada Amar, Amar, nyo sisa tinggal ayahkah Amar? Menyohanakah Lata dan Uzza sebagai Tuhan wahai Amar? Maka ayah nari. Maka Amar pun ketika itu menjawab, aku tak mau mengakui Lata dan Uzza, yang len akui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ipohlah ayah Amar ketika itu meninggal dan wafatlah ayah Amar. Dino giliran si Amar, ya, sahabat Nabi bernama Amar. Ketika sahabat Nabi itu diikat lalu dipaksa untuk mengakui Lata dan Uzza, nyo Amar mak ngan ayah hanali jino tikaikah Amar, mengakukah kau Lata dan Uzza sebagai Tuhan? Kalau engkau tidak mau mengaku, maka engkau akan mendapat giliran sebagai orang yang mati setelah matinya ayah dan ibumu. Maka ketika itulah Amar mengakui, baiklah, aku mengakui Lata dan Uzza sebagai Tuhanku. Allah bukan Tuhanku, tapi Lata dan Uzza adalah Tuhanku. Maka selamat Amar watenya maka dia ditinggali oleh kafir Quraisy. Maka beranjak kafir Quraisy jak minta mamsalong untuk menyiksa kaum muslimin ketika itu. Dan watenya ketruk Rasulullah. Maka Amar menangis, ya Rasulullah, aku sudah kafir. Aku mengaku Lata dan Uzza. Bagaimana ya Rasulullah? Aku dipaksa. Kalau tidak demikian aku dibunuh ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, ada 3 golongan yang Allah memaafkan umatku. Yang pertama al-khata, yang kedua wan nisyan, yang ketiga wa mastukiruhu alaih. Yang pertama al-khata, munyona golongan dari umat lun al-khata. Lagi contoh khatanya artinya urang yang hana sengaja. Nantom kalau itu urang nepok hana sengaja, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hana sengaja takubut atau yamru, yang insyaallah dimaafkan. Yang kedua wan nisyan, Allah akan menghapus, Allah akan memaafkan golongan nisyan. Nisyannya pelupa. Itu contoh bedanya tengah puasa, kemudian tiba-tiba dapat jubu karab habis 2 buah pinggan berjubu, lainnya baru ingat malum puasa. Tinggal pakan tua bagah taman. Nyan ilah dajib di banjaran. Nyan buka habis 2 buah pinggan, iya dajib. Lainnya teringat tiba-tiba, maka 2 buah pinggan nyan insyaallah dimaafkan oleh Allah. Yang ketiga, wa mastukiruhu alaih, dan orang yang dipaksa. Musuhna orang dipaksa, lagi contoh sahabat Amar, maka tidak mengapa Allah memaafkan. Begitulah kisah di mana dahulu Makkah dilanda dengan kekejaman kafir Quraisy. Maka ketika itulah Nabi berkata, "Munyomenan
munyo Makkahnya tengah diserang habis-habisan, jiwa kitanya diserang, harta kitanya diserang, maka ulun perintahkan sebahagian kaum muslimin berangkat menuju ke negeri Habasyah. Maka sahabat ni tanya, ya Rasulullah, kapan kamu menujak ke dia? Karena kata Nabi, di sana ada raja yang adil. Menyujud berlindung le fiat ba negeri Habasyah. Maka singkat cerita, negeri Habasyah 2 kali berangkat, ada rombongan kedua berangkat menuju ke negeri Habasyah. Singkat cerita, tepat pada umur 49 tahun baginda Rasulullah, atau jeta kenju pada masa usia ketujuhnya Nabi menjadi Rasul, maka Nabi mengalami siksaan yang paling berat. Dalam Islam disebut dengan al-baiqat. Indonesia tak Arab, baiqat. Baiqatnya artinya baikot. Baikotnya artinya orang yang membuat perjanjian untuk memberi hukuman kepada satu golongan. Maka Nabi dibaikot. Berkumpullah kafir Quraisy watenya mak-mak ayah-ayah dan tuan hormati, mereka menulis surat perjanjian. Pertama, Muhammad tidak boleh masuk ke Mekah dan serta pengikutnya. Yang kedua, tidak boleh kaum muslimin menikahi orang-orang yang ada di Mekah. Yang ketiga, tidak boleh kaum Muhammad dan muslimin masuk ke Mekah untuk dagang dan mengambil makanan. Maka Rasulullah ketikanya beliau mengalami baikot besar-besaran selama 3 tahun. Dalam riwayat yang dun baca, ternyata selama Nabi dibaikot Myanmar, Nabi hanya hantam baju roti. Hantam ni kalau rotinya. Kemudian menurut riwayat, Khadijah wate saja dengan Rasulullah, Abu Talib saja dengan Rasulullah wate dalam masa baikotnya. Dalam riwayat disebutkan Nabi memakan kulit hewannya. Aci bayangkan kulit hewan. Dalam riwayat Rasulullah ketika di baikot itu tidak boleh masuk ke Mekah 3 tahun, beliau memakan daun. Dan daun-daunnya dipajang oleh Nabi Muhammad. Jampi payah minta daun yang hana di Mekah daun jarang matanya, apalagi di Mekahnya hana istilah lagi katanya itron di hujung tapi Mekahnya titun 2 go itron dia tak kenju titun 3 itron hujung. Punya katanya kadang beta kenju titun sebulan kadang naik go itron hujung. Punya di Mekah hana. Dalam riwayat Nabi dibaikot, tidak boleh masuk ke Makkah, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikahi, tidak boleh tukar menukar barang. Nabi memakan daun, memakan kulit di baju. Punya katanya fi hewan di baju. Kan kulit. Rasulullah mengalami baikot besar-besaran. Sehingga disinilah ketika watenya menyantalah tuan baca Ummu Abu Talib watai baikotnya adalah 80 tahun. Ummu Abu Talib kan 80 tahun. Maka dari baikot inilah Abu Talib mulai sakit-sakitan. Gimana sakit man? Ipaju kulit hewan, daun-daun. Nyan pi payah dah minta. Menyo Mekahnya dah nai. Nabi nyo memang nai gedanya dah umrah nai Mekah kan. Nyan pi kiriman kon asli dari Mekah. Ibu-ibu menyujak umrah, kan mudah tak di Mekah kan kata kalian kan. Nyan kiriman kon asli penduduk Mekah. Caci dibayangkan bahawa Rasulullah dibaikot selama letun. Hanya tamang lam nanggro, hanya tamang lam kampung, tempat kelahiran gonya. Dibaikot makan kulit hewan dan makan daun. Maka ketika itulah 2 orang yang disayangi oleh baginda Rasul jatuh sakit. Pertama Khadijah kamulai sakit, dan Abu Talib sama kamulai sakit-sakitan. Watenya Ummu Khadijah 60 tahun. 60 tahun. Wate tengah dibaikotnya Ummu Khadijah 60 put. Sedangkan umur Nabi adalah 49 tahun. Umur Abu Talib 80 tahun. Dibaikot, tidak bisa minum, maka beliau pun mulai sakit-sakitan. Rasulullah sudah mulai panik. 2 kekasihnya sebentar lagi tang hana tribli
akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Nabi firasatkannya terjadi, wahai ibu-ibu sekalian. Ternyata meninggallah waktu Khadijah sakit dalam masa pembaikotannya, Khadijah wafat. Ketika Khadijah wafat, Nabi bersedih. Satu-satunya orang yang dulu pernah membantu Islam, satu-satunya orang yang dulu pernah berjuang untuk Islam, satu-satunya orang yang dulu mencintai aku selama-lamanya telah meninggalkan dirinya dan berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mak-mak, ayah-ayah Tuan hormati, leh daripada Khadijah yang meninggal wafat kembali kepada Allah, maka beberapa bulan kemudian Abu Talib pun wafat, meninggal dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi terpukul hati, tidak ada lagi orang yang melindungi beliau selain dari Abu Talib. Ditinggal oleh Khadijah, beliau menangis. Ditinggal lagi oleh Abu Talib, beliau pun menangis. Maka dalam sejarah disebut, waktu Nabi Muhammad ditinggal oleh dua orang yang paling Nabi sayanginya disebut dengan istilah Amul Huzni. Punan? Amul Huzni. Tahun kesedihan. Hana tahun lain yang Nabi paling bersedih kecuali ketika Abu Talib dengan Khadijah meninggal dalam tahun yang sama, berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka mak-mak ilmu Tuhan hormati, ketika hanali Abu Talib, ketika hanali Khadijah, watenya ke perjanjian yang dipegang oleh kafir Quraisynya, yang dipegang bahawa Nabi hanya tamu di Mekah, kemudian Nabi hanya berdagang di Mekah, yang dikirim oleh Allah ulat. Jadi nak ulat di samping Kaabah kan, punya bahasanya apa? Kerana itulah binatang yang baju kertas kan, tu ulat panggil. Jadi nak binatang yang baju kertas kan, kamu ya. Yang ke rakyat punya bahasa resmi. Yang tanya apa? Kamu. Kamu. Ya. Ya. Jadi terulah binatangnya, maka ipaju wacur-wacurnya kertas perjanjian kafir Quraisy. Ipaju tinggal tulisan bismikallah. Dalam tulisannya na tertulis bismikallah. Yang kenyan hanai baju oleh kamu ni. Jadi mandum asal perjanjiannya ipaju oleh kamu habis mandum bab itu Kaabah itu pe. Perjanjian Nabi hanya tamu Mekahnya adalah perjanjian sabuh kertas itu pe bab pintu Kaabah. Yang kenyan habis mandum ipaju oleh kamu. Allah mengirimkan ketika itu rayap untuk memakan kertas. Kemudian Abu Talib dibawa ke Mekah, dikuburkan. Khadijah binti Khuwailid ketika itu juga dikuburkan. Maka Rasulullah ketika itu beliau merasa bersedih, tak ada lagi yang membantunya. Yang lebih palihlah mak-mak sekalian, ayah-ayah dan tuan hormati, setelah Khadijah meninggal, setelah Abu Talib meninggal, Nabi semakin ditekan. Terus Abu Jahal, karena waktu Abu Talib menjadi pimpinan Quraisy, jadi di Mekah model awal di Mekahnya na pimpinan punya bahasa bedanya mungkin presiden lah dia tak kemenang. Ketika hanale Abu Talib je ke presiden Mekah watenya, istilah presidennya pimpinan, maka digantung langsung oleh Abu Lahab. Kan lebih payah lo menukar benar Abu Lahab gantung. Ketika Abu Lahab menjadi presiden, menjadi pemimpin Mekah, maka Nabi disiksa, dihina, dikirim utusan untuk dibunuh Rasulullah. Bahkan Abu Lahab yang kaim netewa ti rau reung hai kena siat. Nyom untuk lewat Nabi Muhammad, nak berani kalau dah. Oh belum berani paduk biaya 1 juta. Munyo bahasa mana lah bahasa tanya orang Jawa. Munyo je ludah Nabi Muhammad tengah Nabi Muhammad lewat, lunjuk peng 1 juta, 3 ludah 1 juta. Nyuruh aku dalam ludah mesti lunjuk 2 juta. Maka mandu bijak Abu Lahab hijau peng. Maka pres Nabi Muhammad. Kadang Nabi lewat pekan, idudah Nabi Muhammad. Nah yang muda Nabi kadang-kadang lewat bak sabuh rumah, kemudian irong ngombe. Nah yang muda Nabi Muhammad jak watenya jak Mekah. Karena wate pajuh rayapnya, nyan hana di aturan Nabi kaji tamu Mekah. Wate Nabi tamu Mekahnya nah muda urang dicok kotoran unta. Untanya mah diambil, dilempar ke muka Rasulullah SAW.
sepeninggal Abu Talib, sepeninggal Khadijah binti Khuwailid, Nabi mengalami siksaan, dihina, difitnah. Bahkan orang hang tegan ke Nabi dukun, santet, ahli sihir. Maka Nabi menangis, tidak ada lagi pelindung beliau. Munyona Abu Talib tan hana menan Nabi Muhammad. Tapi watanya hana dia Abu Talib, beliau sudah berangkat, Khadijah pun sudah berangkat. Maka Rasulullah ketika itu bersedih. Dalam umur beliau 49 tahun itulah beliau merasa bersedih, sedih karena ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai. Maka Nabi na inisiatif. Nabi na salah tidro anu agam yang karaya tapi nyo anu agam angkat. Anu Nabi na yang anu agam tapi lawai meninggal. Awai cok oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi na salah tidro anu baginda Rasulullah tapi nyo anu angkat dari Ubud. Dari Ubud dijaga oleh Nabi teruk raya. Namanya Zaid bin Haritsah. Nya. Anu angkat Nabi yang Nabi sayangi nangonyan adalah Zaid bin Haritsah. Sehingga karena Nabi sayang kepada Zaid, Rasulullah nebuh nan Zaid bin Muhammad wadanya. Maka ditegur oleh Allah, "Hai Rasulullah, hai Muhammad, hanya nebuh nan katanya kepada anu yang kon anu wadanya." Ya munan ikali Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah namanya Zaid bin Haritsah. Maka Rasulullah datang, "Zaid, ya Rasulullah, mungkin na urang yang bela katanya Zaid. Kon di Mekah tapi bak tabuh nangro. Ja Zaid na pengondong tiat katanya ja bak tabuh nangro." Maka Zaid bin Haritsah tanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, mau ke mana Nabi?" Katanya tajaklah bak tabuh kota bernama kota Taif. Pun kotanya kota Taif. Ja Zaid, ja Rasulullah. Akan lumpungan dengan Rasulullah. Maka berangkatlah Rasulullah menuju ke Taif. Maka sampai truk Nabi bak kota Taif, Nabi mufakat menyubah sagadanya nampak kecil lah yang benar kan? Ya, kampungnya nak ketua kampung benar. Maka Nabi mufakat, Nabi nepakat ilunnya adalah Nabi Muhammad, tidak Rasul. Lun ja'na untuk lun beri dakwah dan lun jo tabuh agama yang diridai oleh Allah, agamanya agama Islam. Kiban tengku-tengku sekalian, kiban ayah-ayah sekalian, jadi tamu beragama lun tuannya. Hana dijawab oleh awak kampungnya, maka mereka pun berinisiatif. Muhammad sudah gila. Muhammad sudah gila. Baik tak kenjo gedanya di Makkah saja Muhammad tidak diterima. Menang gedanya menanci. Baik terima Muhammad. Mangkiban sih. Nepakat simpan tu murung kampung, necok batai neram Nabi Muhammad. Maka pemuda-pemuda kampung wadayan mengikut instruksi daripada pimpinan kampung, terus Nabi Muhammad bak kampung Taifnya, maka Nabi dilempari oleh batu, hampir terkena ke matanya sampai ke mukanya. Bahkan dalam riwayat di antara tubuh baginda Rasul yang paling parah luka adalah bagian aki Nabi Muhammad. Dalam riwayat nyan aki Nabi Muhammad waktu jauh Taif, ni rom betul awak Taif, ipuponya darah, kau mengalir darahnya. Gedanya punya luka mengalirnya, okey, alhamdulillah, tak masalah lah. Nya ipupo darah Rasulullah yang baki, sehingga Nabi menahan sakit. Maka teruk Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah watinya hantu bahwa Nabi Muhammad sudah masuk ke kota Taif, sedangkan Zaid bin Haritsah itu luar. Zaid bin Haritsah itu luar kampung. Hai tamu Nabi Muhammad kata mau dalam kalah kenong batai lewat kampungnya. Maka icok baja Zaid bin Haritsah. Zaid ketika itu melindungi Rasulullah dengan bajunya dari belakang. Beliau pun terkena batu di belakang, di belakang kepala, bak punggung dan seterusnya. Maka ketika itulah setelah Nabi ditinggal Abu Talib, ditinggal lagi oleh Khadijah, disiksa oleh kaum Abu Lahab, tak mahlum Nabi dilempar oleh batu oleh kota Taif. Sudahlah punya kekuatan menghadapi segala kesulitan yang aku alami.
maka Allah mendengar doa Nabi. Maka Allah niu ba'sa malaikat. Menurut riwayat malaikat Jibril, menurut riwayat malaikat Mikail, menurut riwayat malaikat penjaga gunung. Maka terulah malaikat Jibril, Muhammad, Jibril, aku diperintahkan oleh Allah Muhammad untuk menawarkan kepadamu, jika engkau izinkan, aku akan ambil gunung itu, aku lemparkan ke kota Taif. Boleh Muhammad? Menang kita balik Jibril. Munyong kita nyohan, menang mak. Dah pegahlah macam Jibril. Kon gunungnya mentah di menicok di mandung gunung dunia timpa dulu dia buat kota Taif. Kamu nak? Nabi Muhammad bagaimana jawab beliau ketika ditanya, Muhammad, bolehkah aku mengambil gunung itu Muhammad? Aku ambil gunung itu, ku lemparkan ke kota Taif. Boleh? Maka Nabi menjawab, Jibril, jangan Jibril. Kenapa jangan Muhammad? Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mungkin cucu-cucu orang yang tinggal di kampung Taifnya, mudah-mudahan tengok orang ila beriman kepada Tuhan dan Allah. Jika Nabi Muhammad berdoa sudah kepada Allah, mudah-mudahan orang yang di kampung Taifnya diberi oleh Allah Islam, hidayah dan iman. Lagi yang kekhidifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika nyanma ayah Zaid bin Harisah napakat baginda Rasul, Nabi jak tahu Nabi. Don kalemoh tak Nabi mandum tubuh ron yang kehabis, mandum luka kah depan dia Rasulullah, bahlun tangku mantang jak baca-baca ditanya wa Makkah. Maka Zaid bin Harisah ketika itu membantu Nabi pulang ke Mekah. Anak muda adanya. Haji ni bayangkan mantang dari Mekah ke Taif yang pada 2 kilo ya. Lebih 100 kilo gidanya pidinya pidi. Gidanya kedih kerja kedih bandana nak terus 100 kilo. Tak bugah jumna betul benar contoh. Dari bandar jauh pidi nak 100 kilo. Nah, anggap mantanglah nah dari bandar jauh pidinya 100 kilo. Maka jarak Taif dari Mekah itu sampai 100 kilo lebih. Maka Nabi berangkat dengan keadaan luka, wajah beliau tersisih darah, kaki beliau terlempari, kaki beliau mengeluarkan darah. Maka pulanglah dengan Zaid bin Harithah. Terulah di Makkah wate malam ketikanya. Maka mak-mak dan tuan hormati, ketika Nabi mengalami sakit yang begitu sakit, beliau tak ada lagi yang melindungi. Sahabat beliau pun sedang disiksa oleh Abu Lahab, dibunuh orang tuanya, dibunuh anaknya karena hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun tertidur dalam rumahnya. Ketika itulah Allah memerintahkan kepada Jibril dan Mikail turun membawa baginda Rasul berjalan-jalan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Watenya umur Nabi Muhammad 50 tahun. Pajan Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj pada umur 50 tahun. Menurut riwayat umur 51 tahun. Maka bak tengah malamnya mak, karena Allah sayang melihat kekasihnya, karena Allah ingin membahagiakan kekasihnya, maka Allah memerintahkan Jibril. Jibril, nyo ya Allah. Mikail, nyo ya Allah. Turun. Baik ya Allah. Turun ke Nabi Muhammad, ajak dia untuk berjalan Isra Mi'raj. Maka turun Jibril watenya. Rasulullah dalam riwayat menyebutkan watenya Nabi Muhammad tengah tawaf. Jadi bak sabuh malam yang kajula, Nabi bertawaf, tinggal Nabi tengut. Waktu Nabi tengutnya lah truk Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Menurut riwayat kan di Masjidil Haram, tapi di rumah beliau sendiri. Nabi tengah-tengah berumah roh, kemudian teruslah Jibril alaihi salam dan Mikail. Singkat cerita, maka Rasulullah pun dibangunkan oleh Rasulullah dibangunkan oleh Jibril alaihi salam. Muhammad, iya Jibril, aku datang ke sini untuk mengajakmu jalan-jalan Muhammad. Engkau mau Muhammad? Maka ayo kita berangkat. Maka siap Nabi Muhammad ke Mbak Jibril.
Ya Rasulullah, ya wahai Jibril, ilun siap lo berangkat atuh nan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril ketika itu lake bak Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lu lake muah. Nyo nalume alatnya adalah untuk lemplah dada don ya Rasulullah, tiat untuk agar don merumpuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ayah syarat kita nyo merumpuk dengan Allah harus gelih dengan hati, gelih hati. Menyuhana gelih hati nak merumpuk. Yang contoh lagi Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad kita keju, Nabi Muhammad kan kau urun sombong kan? Nabi Muhammad tak kalau dalam sejarah kau urun sombong, kan urang yang ria, kan urang yang pamer kan kan? Tapi payah cik diplah oleh Jibril untuk diambil semua sifat-sifat itu. Maka di watenya diplahlah dada Rasulullah mulai darinya. Hanya lu baca dalam kitab Qissatul Mi'raj karya daripada Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Nabi Muhammad watenya diplahlah Jibril nyo darinya mulai dari tenggorokannya. Terus ba ulu hatinya 4. Nyo ulu hati kan. Lagi urang ke dengku ulun takik ulu hati. Nya ino. Punya sakit hati lain dah, punya ulu hati sakit hati ino. Nya sakit ulu hati. Nya. Jadi dalam kitab karya Najmuddin Al-Ghaiti gonya termasuk ahli hadis dari Mesir Al-Ghaiti. Maka waktu Nabi iftah danya terus ba ulu hati. Ambillah sifat-sifat sombongnya Nabi. Ya, dipinah tempat. Ya. Atau mana? Rasulullah nya manusia biasa. Kita juga manusia biasa. Munyo katanya na tempat sombong, na sifat sombong. Munyo Nabi Muhammad na tempat sombong tapi hana sombong. Nafum? Dolang digotu. Kita manusia, yo dari Nabi Adam terus Nabi Muhammad terus roh kiamat, semua manusia itu diciptakan oleh Allah tempat sombong. Tempat. Kenapa? Mai puduk tempat sombong lah mati. Nah, beda katanya dengan Nabi Muhammad, munyo katanya na tempat sombong, na asodi lo. Tempat sombong na, asodi na ji, bahkan lebih lo anasib, payah sama lo betul. Munyo Nabi Muhammad na tempat sombong tapi hana asod. Kenapa ada tempat sombong itu? Karena Nabi Muhammad manusia biasa. Tapi hana asalnya. Yang ke tempat ni cok oleh Jibril tiat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cak Muhammad, iya Jibril. Sakit enggak aku potong tadi? Tidak Jibril. Kalau tidak sakit Muhammad, ayo berangkat. Maka berangkatlah. Inilah permulaan mulai Isra dan Mi'raj. Isra'nya mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Munyo Mi'rajnya dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Mustawa. Punya Al-Mustawa insyaallah lun cerita munyo tok bate. Munyo siap bate lun cerita tok ba Al-Mustawa. Ya. Jadi mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Dari Baitul Maqdis sampai ke Mustawa namanya Mi'raj, disebut Isra dan Mi'raj. Dan alhamdulillah gedanyonyo umat Nabi Muhammad yang terpilih. Artinya adalah Nabi kita adalah Nabi yang terpilih. Ma ayah, acine putunyo baklun siat sabah kisah yang Allah mendahului dengan sumpah maha sucinya. Contoh, mana tuan? Ketika Allah menjalankan Nabi Muhammad menuju ke Mustawa, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Anda dengar siap kalimatnya, na yang aneh kalimatnya. Na yang aneh kalimatnya, Mak. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nak dapat kalimat yang aneh ni? Hana, belum beri jawaban. Ada satu kisah di antara mandum kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran ayah, mak, nasabuh kisah Allah
menjamin kisah itu dengan mempertaruhkan maha sucinya. Subhanalladzi. Ketika Allah cerita tentang Isra Mi'raj, Allah mendahului subhanalladzi. Ilo rasanya kita yang Allah mendahului tentang kemahasucinya. Berarti Isra Mi'rajnya adalah perjalanan yang maha suci. Contoh ini ada pegah tu. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Adam, hana maha suci. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku ingin menciptakan khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, untuk apa kau menciptakan malaikat? Mereka akan menumpahkan, untuk menciptakan Adam khalifah, mereka akan menumpahkan darah. Ya Allah, Allah ketika menceritakan Nabi Adam tidak didahului dengan subhanalladzi. Yang contoh lain dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah menceritakan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menghadapi sebuah kaum, dan kaumnya adalah Ashabus Sabti. Ashabus Sabtinya sebuah kaum yang kekera. Jadi kera dia. Yulah Nabi Musa itu semayang, itu semayang kerja kekera. Untung hana pada Nabi Muhammad. Munyo sama katanya Nabi Muhammad, urang semayang mandum kera. Ya kan? Coba lihat. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Walaqad alimtum, sungguh kamu itu tahu tentang di mana dulu Allah mengazab kaum Nabi Musa menjadi kera. Allah tidak mendahului dengan subhanalladzi. Ya kan? Berarti yang aneh no. Mandum kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, sedikit pun Allah tak menceritakan para nabi itu dengan didahului subhanalladzi. Cuman sabuh kisah yang Allah mempertaruhkan kesuciannya. Itulah kisah perjalanan baginda Rasulullah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tengku, lu kena tanya tak bohai. Cuba pertanyaan. Tengku, pakan han disebut benar. Contoh, subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kemudian jadi yang ja Isra Mi'rajnya Nabi SAW, Nabi Muhammad kan? Seharusnya firman ini benar. Subhanalladzi asra bi Muhammad. Kemudian kan? Hai, iyalah pakan jawab benar dengku, karena yang berangkat itu Nabi Muhammad kan. Jud Allah nak pakai firman subhanalladzi asra bi Muhammadin. Jino pertanyaan ini adalah kenapa Allah berfirman subhanalladzi asra bi abdih, hambanya. Kan aneh ni kan? Nyo naya aneh nyo, pakan hanya sebut Muhammad laju nan, pakan je ke abdihi, hambanya. Ya, ternyata Muhammad itu sudah diakui langsung oleh Allah menjadi hambanya. Kan lagi gedenya mak, kadang gedenya ya Allah lun hamba dron ya Allah. Gedenya terkadang takkan hamba Allah, tapi but kon hamba Allah, but hamba syaitan kan menang kan? Watejak majlis taklim yang khusyuk dah dengar bet. Wo gantu ka mulai korupsi. Jangan hamba syaitan. Kemana kan? Jadi Allah mengakui satu-satunya hamba yang diakui oleh Allah langsung namanya Nabi Muhammad, maka disebutlah bi abdi. Kamu nama kan? Jadi musuh contoh orang nak akui ya Allah, ilun hamba dran ya Allah, musuh menang takun ba Allah. Nak diakui oleh Allah? Belum tentu diakui hamba nak. Ya Allah lun hamba dran ya Allah.
belum tentu diakui. Nabi Muhammad sudah diakui. Nyo ke jawaban subhanallazi asra bi abdi. Mulai perjalanan. Ayah-ayah luntuan hormati, menyuhana halangan luntuan jelaskan tentang perjalanannya, insyaallah lengkap jelaskan. Kiranya mulai cerita. Mari sama-sama kita dengar cerita perjalanan Nabi mulai dari Masjidil Haram terus bak Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa terus bak Al-Mustawa dengan kisah singkat yang tuan jelaskan. Maka ketika Rasulullah sudah dibelah dada, Nabi Muhammad watanya berangkat. Nabi Muhammad tanya, "Ya Jibril, ngumpu tajak Jibril nak kabah makhluk Muhammad." Dipat makhluknya Jibril ili ke pintu rumah ran. Maka terbit Rasulullah dari pintu rumah, maka dilihatlah ada satu makhluk yang disebut burak. Burak. Ya, disebut burak. Maka Nabi berangkatlah, singkat cerita Rasulullah berangkat. Nyo ceritanya menyujud dihayati agar getanya sama-sama saja sama ceritanya berangkat dengan Nabi Muhammad dan saja Rasulullah berangkat burak ya kana tim kakak tinggal di dunia tu. Ya, dia berangkat sama-sama untuk menyaksikan perjalanan beliau. Berangkat Nabi Muhammad dari Masjidil Haram. Menurut riwayat yang lun baca, menurut riwayat ada yang mengatakan Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram langsung ke Baitul Maqdis. Tapi nasabah penjelasan kon benar. Nabi Muhammad suate jak burak nyan lahana langsung ke Baitul Maqdis, tapi keliling dunia. Jadi bumbunya keliling lele burak. Dibuka oleh Nabi Muhammad, burak nyan munyo iplung nyan kiban takalon mon matahari yang kenyan terus burak. Artinya mana? Kecepatan burak itu seperti mata memandang. Nah doanya seperti mata memandang giban cara ada surah ya. Ya, pokoknya cepatlah. Karena surah lain yang surah paling tingkat cepat. Seperti kilat. Maka jadi burak disebut burak. Buraknya barkun artinya kilat. Ya kan? Burak. Mantanya dengku naik, dengku waten insyaallah. Punya gedanya beriman kepada Allah, sehingga gedanya berangkat menuju surga, akan Allah hajuk cid burak. Dulang kata. Ada riwayat Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram terus langsung ke Masjidil Aqsa. Ada riwayat Rasulullah berkeliling dunia. Kalau dunia, kalau Australia, kiban hir, kalau Amerika, kan? Kalau pula termasuk di Aceh. Kalau nyo nanggronyo kiban tu kan. Nah, jadi nak cerita aneh betul. Lengkah betul cerita Isra Mi'raj. Jadi nak cerita aneh lun baca di dalam buku sejarah. Buku sejarahnya hana perlu di Aceh. Punya mohon buku sejarahnya payah jak kedih Malaka atau Malaysia. Tebai punya buku sejarah yang karya daripada Profesor Dr. Nuqaid Al-Atas. Tahu namanya? Nuqaid Al-Atas. Berarti Sayyid keturunan Nabi ya. Tinggal di Malaysia, pegaklah buku sejarah. Jadi waktu lu buka buku sejarah, hana sengaja lu buka laju menan berumpak sebuah hadis Nabi. Ibu dua hadis Nabi nan, bukan Nabi benar. Jika nanti engkau berjumpa dengan nama samudra, maka sebarkanlah Islam ke sana. Lu telusuri ternyata ikhlas Nabi Muhammad samudra itu adalah samudra Pasai. Wallahu a'lam. Ilun hanya lungkeun hadisnya sahih, hanya lungkeun hadisnya dhaif atau maudhu. Payah teliti lain. Kemana leh? Jadi dalam sejarah Nabi Wataja Isra Mi'raj, Nabi pernah mengelilingi dunia. Waktu Nabi tengah mengelilingi dunia ayah mak, ni cerita dalam bukunya apa? Nya leng menau. Ilah hana tak lupa teh, hana tak puji sih. Lencok sebagai pengalaman baca anda. Jadi Rasulullah ketika keliling dunia, beliau melihat dataran putih, nasabah dataran putih. Rasulullah waktunya ketron Jibril. Yang tempatku Jibril, ayo turun Muhammad. Maka Nabi Muhammad turun. Waktu beliau turun ke dataran putih, ikalon putih tak datarannya. Indah tak datarannya.
Maka Jibril ketika itu memberitahu Muhammad, tahukah engkau ini tempat apa? Tidak Jibril, inilah tempat di mana aulia dan ulama-ulamamu yang banyak muncul nanti. Nah, dalam sejarah disebut samudra. Di apa samudranya? Ya? Belum semua ni. Ini belum buku sejarahnya. Ya, buku sejarah yang belum. Tapi waktu tekalan fakta, memang secara fakta di daerah Indonesia ni Aceh lah yang menjadi sumber penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Mulai dari Aceh, Malaka. So yang menyebarkan Islam dan menolong urang-urang Malaka wadanya murid Hamzah Fansuri bernama Syekh Samsudin As-Sumatrani. Bahkan Wali Songo di Jawa termasuk Syekh Malik Ibrahim, Wali Songo yang paling tua. Wali Songonya apa? Wali Songonya di urang Jawa, mungkinlah urang Jawa ini orang tanya mentang. Jadi orang Jawanya menganggap Wali Songo adalah orang yang sangat berpengaruh menyebarkan Islam di Jawa. Telah tidur Wali Songonya wali Allah, tapi jumlah di 9, sebut Songo yang bahasa Jawa 9. Nalong tabotu Songonya beda. Nah tepu Songo. Ya? Na Songong. Ilun tuan buat di Jakarta, di Jawa Barat lo buat selama 7 tahun. Bak pesantren Al-Hamidiyah. Pimpinan Syekh almarhum Kiai Haji Ahmad Syekhu. Ya, Kiai Haji Ahmad Syekhunya ngon daripada almarhum Abuya Muhyiddin Wali. Dia tak kena ju Abuya Muhyiddin Wali berangkat ke Mesir adalah berkat jasa Kiai Haji Ahmad Syekhu. Maka di ilun tuan 7 tahun di pesantren Gonyan. Alhamdulillah Gonyan termasuk ulama raya, bahkan 6 melumpong Rasulullah. Tahun kurang 5 beliau melumpongkan Nabi Muhammad SAW. Jadi selama lu di Jawa, songongnya arti di gimana nyo songongnya? Tapakat bun item, semayang item sih. Nah, sekolah item sih, ajak pakat sekolah item, semayang item, ya bun item sih. Yang kena songong nanti. Ya benar nah? Ya itu songong. Maka salah seorang wali bernama Syekh Malik Ibrahim berangkat beliau menuju ke Samudra Pasai mak Jabut minta gure di Aceh. Bak masanya le gure raya Islamnya di Acehnya adalah dari Samudra Pasai Jabut Wali Malik Ibrahim. Le dari wali Aceh maka menyembangkan Islam di Jawa. Maka turutlah nanti ada Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel. Betul-betul kan? Nah, jadi asal dari Islam dari Jawa itu Sumatera dari Nusantara adalah bermula dari Aceh. Wallahu alam. Gedanya obek tak fokus sejarah ini. Tapi yang lun baca Nabi Muhammad tidak berangkat dari Masjidil Haram langsung ke Al-Aqsa, tapi beliau mengelilingi dunia. Bak pertengahan jalan Nabi Jibril didampingi oleh Jibril. Dalam riwayat beliau didampingi oleh Jibril dan malaikat Mikail. Bak pertengahan jalan golom truk di Masjidil Aqsa. Nabi ketika di atas langit beliau berjalan, lalu beliau melihat tidro urinau ibarat tidro rinau pakai cincin pakai lerak cincin ino dari madu nyo cincin di madu. Maka itanya oleh itibit su dari urinaunya. Nabi tengok hiponya, tengok berangkat Masjidil Aqsa. Maka ada seorang perempuan yang memakai cincin begitu banyak, memakai kalung emas begitu banyak, lalu dia berkata, Muhammad undurni as'aluka Muhammad. Apa maknanya? Muhammad kalau si adon Muhammad dan sebuah pertanyaannya ya benar. Muhammad undurni as'aluka Muhammad. Maka Nabi hai perempuan dari Rasulullah, hai perempuan berangkat Nabi Muhammad. Tapi Nabi teringat ditanya Jibril, tang benar nalun dengar tu yang Jibril ya.
Tak lagi turi mana Jibril. Siapa itu Jibril? Maka Nabi Jibril memberitahu, Muhammad, itu tadi yang memanggilmu adalah perempuan yang memakai begitu banyak perhiasan. Itulah ibarat dunia, Muhammad. Dunia dipenuhi dengan perhiasan, emas, batu, duit, jabatan, derajat, semua dipenuhi dengan perhiasan. Untung kau tak melihat, Muhammad. Jika kau melihat, sungguh umatmu akan beralih ke dunia semua. Ya, hai perumahan Rasulullah, alhamdulillah, punya tempat di kalangan Nabi Muhammad. Hanali dia, hanali setelah Isra Mi'raj lagi yang. Hana rencana ada pergi Isra Mi'raj. Nyo pakang dia pergi Isra Mi'raj karena na panggilan jiwa. Ada panggilan iman di dalam jiwa. Kamu menang kan? Pakang dia ada pergi maulud karena ada panggilan iman dalam jiwa. Seandainya Rasulullah waktu ijazahnya ni kalau nurinaunya, tangan ali Isra Mi'raj maulid Nabi hanan handum hana na urut mayang li. Beruntung kau Muhammad tak melihat. Oh begitu Jibril. Ya Muhammad. Maka ipol Rasulullah berangkat. Ini ketika Nabi tengah di atasnya, Rasulullah di atas lalu jalan. Tiba-tiba nak tidur kakek. Bila ke Nabi Muhammad langsung hidung tengah pakai tungkat. Ibu pegah dekat kakeknya. Muhammad, unzurni as'aluka Muhammad. Muhammad dekat dan siat. Dan nak pertanyaan Muhammad dekat dan siat. Nabi hai perempuan ijak Rasulullah SAW. Tinggal pegah Nabi Muhammad Jibril. Tang menau nalun dengar tu dari tidur kakek Jibril mensalah lun. Ya Muhammad betul yang pegahnya. Jadi nyantau Jibril, Muhammad, itulah iblis Muhammad yang mencoba menghadang perjalananmu Isra Mi'raj. Untung kau tak melihat Muhammad. Jika kau melihat, maka umatmu akan seperti iblis semua. Untung Nabi Hamid kalian kan? Batingkat Nabi Hamid kalau mendong kalau iblis ini pulau Nabi kalian. Jino kadang-kadang menyatakan salah tapi iblis sayang si iblis tapi salah. Kadang kita tanya menang si. Nah orang tanya maklum menang waktu belum puasa. Tanya maklum. Buya, lu nak pertanyaan siapa? Menang. Betul belum puasanya ni drop iblis jin hanale. Lu bukan betul. Tapi pakan lu lagi hana mah semayang. Berarti nak iblis. Lu bukan menang. Yang kan salah iblis. Yang sifat iblis mentong bakah lu bukan menang. Mentong bertipai nak kalau ngadoh dah. Kadang-kadang dapat salah iblis yang sayang sih, tapi iblis salah. Iblis memang kah salah. Kadang-kadang kita nyonyo tapi lah iblis. Ya kan? Untung kau tak melihat Muhammad. Oh begitu Jibril. Ayo berangkat lagi Muhammad. Kaki berangkatlah Rasulullah. Bak pertengahan jalan Rasulullah. Dia ada tu lagi dengan Jibril. Dengan kecepatan burak secepat kilat. Maka ketika itu Jibril ya mengajak Rasulullah nanti orang inau katuha rinaunya sama lagi kakek bunau kena jak tahan jak deh maka orang inaunya ni ke ya Muhammad unzurni ya Muhammad as'aluka Muhammad ni kalan dong siat Muhammad dan nak pertanyaan sama Muhammad ni kalan siat. Hai bermuncul Rasulullah. Hai bermuncul Nabi Muhammad. Untung hai bermuncul. Berangkat Rasulullah. Maka Nabi bertanya, Jibril, sang menau nalun dengar tu. Tu tidak urinau yang kaduhanya Jibril. Ya Muhammad, betul. Jadi nyantau Jibril, itulah dunia Muhammad. Orang tua yang dipanggil-panggil, yang memanggil engkau itu Muhammad, itulah ibarat dunia. Dunia sudah tua. Nah, kan dunia itu kaduha kan? Padu kaum dunia. Ya. Nah jawabannya mentena orang tanya kabu padu kaum dunia. Munyo kedanya dajak kedih Museum Geologi Bandung. Wate lun tuan lun tulis buku, lun asabah buku, lun tulis judul buku lunnya Manusia Purba versus Adam alaihissalam. Jadi lun tuan kena buktikan. So yang menjadi manusia pertama, manusia purba Nabi Adam. Okeylah Nabi Adam dah bergah menan kan. Tapi bak sebelah mati purna dan yang manusia purba bedakan Repus erectus, Paleojavanicus. Mana purna
Ino na guru sekolah. Mutuna guru sekolah ino cini dekalon siat. Matong puruna dah nyo. Anak leh. Bunyi matong nak kayak kenang pengen nyo. Jadi waktu long tulis bukunya, long jak kedai bak Museum Geologi Bandung, ya. Long kalan di Museum Geologi Bandung yan, ji naik tulis dengan umur dunia. Long kalan umur dunia sudah 4 miliar tahun. Nah, lah mati long pak itu punyo. Pak itu pun orang tulis yang 4 miliar tahun ke umur dunia. Benar ni ke? Jadi umur dunia kita sudah 4 miliar tahun. Wallahu alam. Muhammad, perempuan tua tadi ibarat dunia. Maka ingat, nyo pesan Nabi nyo. Hubbud dunya ru'usul khati'ah. Siapapun yang mencoba mencintai dunia, siap-siap akan menerima kesalahan yang paling terbesar dan akan menerima kesalahan yang paling banyak. Hati-hati ya. Nah, jadi jangan mencintai dunia. Selesai berangkat Rasulullah. Ini mantap panjang perjalanan dia. Kalau untuk mustawa loh ya. Maka Nabi Muhammad jaklah. Kemudiannya kalau tidur orang dari belah ulun Rasulullah, punya Nabi berangkat, belah ulun ni baru. Minum biu. Kamu yang Aceh besar baru. Minum biu. Maka ihunlah Rasulullah Muhammad, unzurni Muhammad as'aluka. Nekalan lon se'an Muhammad, lon nak pertanyaan. Hai kala Rasulullah. Maka Nabi bertanya, Jibril, jangan itulah Yahudi Muhammad. Untung kau tak melihat Muhammad. Kalau kau melihat, maka umatmu akan seperti Yahudi. Maka Nabi berangkat long. Maka terulah Rasulullah SAW na dengar tu dari belahwi. Benar belahwi ya. Maka berpanggillah suara, unzurni Muhammad as'aluka, tolong melihat aku Muhammad, aku ada pertanyaan. Maka Rasulullah ja'ju, hanya perumahnya. Jibril berkata, Muhammad, yang memanggil kau sebelah kiri tadi adalah kaum Nasrani. Maka singkatkan cerita, maka Nabi Muhammad berangkat. Maka tiba-tiba datanglah beliau ke Baitul Maqdis. Maka terus Nabi Muhammad Baitul Maqdis, Jibril mempegah Rasulullah dah sembahyang 2 rakaat ni leh. Jibril dalam masjid Baitul Maqdis. Maka tamanglah Rasulullah. Waktu Nabi Muhammad tamang dalam Masjidil Aqsa, maka hadir mandum para nabi ni. Acik kalian, para nabi menyambut Nabi Muhammad. Berarti hayu tak nabi dia kan? Ya kan? Ayo dah. Dalam riwayat ketika Rasulullah masuk ke pintu Baitul Maqdis, dihadiri oleh para nabi, termasuk Nabi Ibrahim namanya. Ya, ketika Nabi dah mau, maka salamlah. Bersua sapa, saling salaman, saling berpelukan dengan Rasulullah. Nabi Ibrahim kunyo anak lo yang mulia, mudah-mudahanlah. Ya. Maka Rasulullah ketika itu masuk, Jibril ketika itu dalam riwayat Jibril yang azan. Ya, waktunya Jibril azan. Dalam riwayat kon Jibril yang azan, tapi Nabi Ibrahim yang azan. Dalam riwayat bukan Nabi Ibrahim yang azan, tapi malaikat yang lain yang azan. Nah, nyala riwayat. Ketika Jibril setelah azan, lalu para nabi ketikanya berdialog, tu yang dia ke imam. Bukan Nabi Ibrahim, saya jadi imam, sang Nabi yang paling alim lah. Kemudian dialog sehingga mandum mufakat yang jid ke imam semayang adalah baginda Rasulullah. Mulia tak Nabi kita nyawa. Nyan para Nabi yang memuliakan Nabi kita nyawa. Kita nyawa Nabi kan, ada mulia Nabi. Tahina lo Nabi Muhammad. Ya. Maka ketika Nabi maju, ya watai Nabi mana? Watai Nabi putar baja ke imam, Nabi begah baik. Lebih cocok Nabi yang mulia dari Allah. Maka teruk Jibril icok jaro Nabi Muhammad, engkau jadi imam. Icok jaro Nabi Muhammad, icok jadi imam Muhammad. Ya benar. Maka Rasulullah salat 2 rakaat. Lalu ketika itu semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi Muhammad berangkat menuju
Mi'raj. Sebelum berangkat menuju Mi'raj, Rasulullah ikut tabah 2 buah iya oleh Jibril. Muhammad, engkau haus? Haus Jibril? Aku ada 2 air. Allah titipkan air ini Muhammad. Pertama susu, yang kedua air khamar. Khamar, minuman arak. Maka sediakanlah 2 buah iya ke Nabi Muhammad. Maka dengan sigapnya nanti dicok oleh Rasulullah air susu. Maka izin Nabi Muhammad. Ya, setelah beliau minum susu, lalu dikasih tahu oleh Jibril, fitraka Muhammad, fitrah bersih kau Muhammad, bersih, fitrah suci. Kenapa fitrah Jibril? Kalau engkau minum air susu ini, esok umatmu akan banyak mengikutimu Muhammad, akan banyak membelamu Muhammad, akan banyak orang yang mempertaruhkan nyawa dan raga untukmu ya Muhammad. Ya benar. Maka alangkah bahagianya ketika Muhammad dengar dari Jibril, Muhammad, karena drang pilih susu, maka insya Allah akan lebih banyak umatmu masuk surga. Mudah-mudahan kita mau surganya ke gudanya. Insya Allah. Benar kan? Hanafi dah mula neraka. Ya, dari dalam surga. Selesai ceritanya. Maka berangkatlah Nabi Muhammad ke Habis Isra. Inilah peristiwa yang disebut dengan alam malakut. Alamnya ada lebo. Nyo ni ingat boh? Alam itu ada 3. Pertama alam nasut. Alam nasut. Alam nasutnya alam mulai dari Nabi berangkat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut alam nasut. Punya alam nasut tengku, alam yang masih dihitung oleh jam. Munyo Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, musuh contoh Nabi najum yang jam untuk aktifnya. Buno belum berangkat poh 8 malam. Betul benar. Betul contoh. Nyo katru Masjidil Aqsa poh 8:15. Betul benar kan? Berarti jam masih aktif. Ya. Kemudian Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Rabbul Alamin yang disebut alam mulki, bak langit ketujuh. Nabi Muhammad berangkat dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh disebut dengan alam malakut. Alam malakutnya apa? Alam malaikat. Yang le malaikat jangan. Hana manusia kan? Apa nama manusia ada di langit? Hana manusia kan? Yang malaikat mandu masuk dia. Maka disebut alam malakut. Dari mulai langit ke-7 terus al-mustawa disebut alam lahut. Alam ketuhanan. Nah, faham kan? Hanya ilmu. Ya, disebut alam lahut. Berangkat Nabi Muhammad. Bagaimana Muhammad? Kita berangkat. Ya Jibril, siap. Kemana Jibril? Kita akan berjumpa dengan Allah, tapi kita akan bertemu dengan para nabi-nabi dulu. Bagaimana Muhammad? Siap? Siap Jibril. Maka Rasulullah berangkat. Ketika Nabi Muhammad terubah pintu langit yang pertama, pintu langit yang full, nasabuh pintu ini, dan pintunya adalah Babul Hafazah. Pernah pintu kan? Babul Hafazah, pintu Hafazah. Jadi pintu Hafazahnya dijaga oleh 3 malaikat namanya Malaikat Sulaiman. Nabi Sulaiman, malaikat Sulaiman ya. Babul Hafazah menanikan dalam kitab Syekh Muhammad Najmuddin Al-Ghaiti dan kitabnya Qissatul Mi'raj. Jadi nasabuh pintu langit pertamanya, yang kedua pintunya lain hanalaya. Pintunya nanti adalah Babul Hafazah, dijaga oleh malaikat Sulaiman. Maka terubah pintunya, malaikat bertanya. Pergi tanya oleh malaikat, "Man hadza?" Punya bahasa dia mana? Gata tau. Ana Jibril, saya Jibril. Wa man maka? Siapa yang kau bawa itu? Hadza Muhammad, ini Muhammad. Awaqad ursila ilaih? Apakah dia itu disuruh oleh Allah berjumpa dengan Tuhannya? Naam, iya. Oh kalau begitu marhaban bikuma, selamat datang. Ya, jika malaikat penjaga langit pertama benar. Tamunglah Rasulullah.
Buka pintu babul hafadah, tamu Nabi Muhammad. Waktu tamu Rasulullah bak pintunya, maka merumpoklah lapisan langit pertama. Ketika Nabi berangkat waktu punya cerita bunuh lagi nyawa Isra, nyawa Mi'raj. Ketika Nabi terobak langit pertama, nah salah tidur urang tengah duduk. Urangnya raya badan. Kemudian mukanya raya. Maka Rasulullah bertanya Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Siapa itu Jibril? "Hadza Adam ya Muhammad." Inilah Nabi Adam yang merumpok Nabi Muhammad Nabi Adam. Beri salam Muhammad. Maka Nabi beri salam, "Assalamualaikum ya Adam." Salam sejahtera atasmu wahai Adam. Maka dijawab oleh Nabi Adam, "Waalaikumsalam." Perbuahan Nabi Adam, "Marhaban bil ibnil salih wan nabiy salih." Selamat datang anakku yang soleh, nabi yang soleh. Maka waktu Rasulullah merumpok dengan Nabi Adam, Nabi cerita, Nabi waktu selesai Isra Mi'raj, Nabi cerita sahabat-sahabat. Bukan Nabi Muhammad, waktu merumpok Nabi Adam panjang. Sahabat tanya, "Ubepu panjang Nabi Adam Rasulullah?" "Situna zira'an." 60 zira'. 60 zira'nya nyo sabuk zira'nya. Nyo sabuk zira'. Punya 60 zira' berarti hitung untuk waktu dakwah hitung waki. Tabuh lah kaki urang dewasa nya tabuh zira'. 60 zira', situna zira'an. Bahkan dalam riwayat tengok tanya dalam surga akan panjang sama lagi Nabi Adam. Jadi waktu kalau Nabi Adam panjang urang. Kemudian nah dua buah bayangan. Itu bit bayangannya. Tabuh bayangan dari sisi kanan Nabi Adam, nah bayangan lain dari sisi kiri. Bayangan dari samping Nabi Adam ditamong dalam pintu benar. Sehingga Nabi Adam senyum benar. Senang ni kalau bayangannya. Kemudian nah tabuh bayangan tu sebelah Nabi Adam. Ditamong tapi beliau bersedih melihat bayangan itu. Waktu Nabi kalau yang model lagi kan, peristiwa lagi kan, ditanya Mbak Jibril, "Pakana bayangan-bayangannya Jibril?" Maka Muhammad, "Kau tanya langsung kepada Nabi Adam." Muhammad bertanya, "Adam, mohon maaf, aku ingin bertanya, apa maksud bayangan yang masuk ke dalam pintu lalu kau tersenyum? Dan ada satu bayangan yang masuk ke dalam pintu sebelah kiri, engkau merasa bersedih. Kenapa wahai Nabi Adam?" Maka Nabi Adam jawab, "Muhammad, ketahuilah, ini bayangan-bayangan ini adalah anak-anak cucuku yang Allah ridai, yang Allah masukkan ke dalam surga. Sehingga aku tersenyum Muhammad. Ada bayangan yang masuk sebelah kiri, lalu masuk ke suatu pintu. Itu adalah anak keturunan cucuku yang mereka berbuat zalim di muka bumi, diazab oleh Allah dan aku bersedih." Oh, menang Nabi Adam. Ya, menang itu Nabi Muhammad. Kajian Nabi Adam lah keizin. Baik Muhammad, silahkan. Gimana Muhammad? Selesai Jibril. Berangkat. Maka Nabi Muhammad berangkatlah. Kemudian waktu berangkat bak langit kedua, pintu langit kedua na malaikat. Dijaga malaikat. Maka waktunya malaikat tanya kepada Nabi Jibril, "Man hadza?" Siapa kamu? "Jibril, ana Jibril, saya Jibril." "Wa man ma'aka?" Siapa di sampingmu? "Hadza Muhammad, ini Nabi Muhammad." "Awaqad ursila ilaih?" Apakah dia diutus oleh Tuhan menuju ke Tuhannya? "Na'am, iya." "Marhaban bikuma." Selamat datang keduanya. Ya, benar ke malaikat. Maka masuklah malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Bak langit kedua maka merumpoklah Nabi Muhammad dengan dua nabi. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, kalau Nabi Isa, ketika Nabi Muhammad cerita tentang Nabi Isa nya urang ji hana panjang. Dan kemudian Nabi Isa nya panjang, kemudian kita nyo mak tengah mano kan tepat tengah mano bamban mano kan tepat nya lagi nya Nabi Isa. Gle hitam lagi urang ban mano. Ya, gle kan. Ya, benar kan?
Jadi ciri-ciri Nabi Isa, beliau itu tidak tinggi, tidak juga pendek. Dan kulit Nabi Isa agak merah. Ya, dalam hadis Muslim belum bacanya, hadis sahihnya, kulit Nabi Isa nya agak merah betul. Kah berangkat dan lun hadalun cerita truk bak nabi-nabi lain langsung tak singkatkan wate menuju ke langit ke-6. Karena nyo mungkin kerap habis wate nyo kan. Nanti sesi tanya jawab belum. Ketika bak langit ke-6, truk Nabi Muhammad dengan Jibril bak langit ke-6, maka penjaga langit ke-6 bertanya, "Man hadha?" Katanya "Ana Jibril." Saya Jibril. "Wa man ma'aka?" Siapa bersamamu? "Muhammad." "Hadza Muhammad." Ini Muhammad. "Awaqad ursila ilaih?" Apakah dia diperintahkan untuk menuju ke Tuhannya? "Na'am." "Marhaban bikuma." Selamat datang keduanya. Maka dibuka pintu langit ke-6, merumpoklah Nabi Muhammad dengan Nabi Musa kalamullah. Nabi Musa. Ayah, ketika lu baca tentang Isra Mi'raj, cuman kisah bak Nabi Musanya lu tertarik dah. Bak kisah Nabi Musanya. Ketika lu baca buku, lu baca kitab, lu baca buku lu baca kitab tafsir Al-Quranul Azim, karena hadis panjang-panjang hadisnya, hadis Isra Mi'raj. Di antara nabi-nabi yang Nabi Muhammad merumpoknya, cuman Nabi Musa yang agak lu terkesan betul. Benar cerita. Jadi ketika Rasulullah merumpok dengan Nabi Musa menurut ikhlas Nabi Muhammad, Nabi Musa yang panjang terus guna Nabi Musa, ya. Dan kulit Nabi Musa agak putih merah. Yang kulit Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kulit Nabi Musa putih merah, panjang, dan masa goknya pakai baju warna putih. Nyan tang-tang you antara kulit dengan nyan ada putih tak kulit goknya. Kulit Nabi Musa alaihi salam. Maka Rasulullah berkata kepada Jibril, "Siapa ini Jibril?" "Hadza Musa ya Muhammad." Ini Nabi Musa. "Oh Nabi Musa." "Ayo Muhammad, kau datang ke Nabi Musa, kau beri salam." "Assalamualaikum ya Musa." "Salam sejahtera atasmu wahai Musa." Maka Nabi Musa kalam Nabi Muhammad, "Waalaikumsalam. Salam sejahtera atasmu. Marhaban bil akhi salih wa nabiy salih." Selamat datang saudaraku yang soleh, nabi yang soleh. Nabi Musa menganggap Nabi Muhammad saudara punya Nabi Adam anak. Ya kan? Merumpoklah ini. Jadi, pakon dan terkesan dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Muhammadnya. Ketika Rasulullah tengah duduk dengan Nabi Musa, jadi Nabi Musa cerita-cerita tentang kiamat. Nabi Muhammad tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, kira-kira kiamat menurut pajan terjadi?" Gunalah cerita-cerita. Sehingga teruklah masa cerita tentang umat para nabi. Maka cerita umat Nabi Idris mono, umat Nabi Isa mono, umat Nabi Nuh mono, umat Nabi Sulaiman mono. Teruklah cerita umat Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Kiban umat dan Musa, wahai Nabi Musa, umat dan adalah umat Bani Israel, umat yang mulia. Jadi ke Nabi Musa. Nabi Muhammad tengah udah jauh ya. Ya Muhammad. Jikalau nyo penting dengarnya. Sehingga ketika pertanyaan Nabi Musa, kiban dan Muhammad, Nabi dan umat dan wahai Muhammad, umat dan adalah umat yang sayangi Musa. Dan lo halung pelih umat donyo, munyo umat don disiksa oleh Allah lulaki Allah, munyo pergi disiksa oleh Allah lulaki mohon untuk mandung tambang dalam surga. Menang doa Nabi Muhammad. Nanti kurang got Nabi Muhammadnya kan got tahu. Kan? Lagi kan? Sehingga ketika itu beliau minta izin Musa, belum tuan lagi izin, belum kena berangkat belum tempat lain. Jud Muhammad. Maka ketika Muhammad berangkat siap-siap menuju dengan Jibril ke langit ke-7, maka terdengarlah suara menangis. Jadi naurumo dengan waktu Nabi kena berangkat, naurumo itu bi mata. Maka baliklah Rasulullah SAW. Ternyata yang maunya adalah Nabi Musa AS. Maka Nabi terkejut. Waktu Nabi tanya, "Ya Musa, ma yubikuka ya Musa? Kenapa engkau menangis Musa?"
Pergi jauh dari Nabi Musa. Nah, ini dengarnya pergi jauh dari Nabi Musa. Ketika Nabi Musa Rasulullah kena berangkat ke langit ketujuh, Nabi Musa menangis, mengeluarkan air mata sehingga Nabi Muhammad balik, hana jadi berangkat. Dia tanya kepada Nabi Musa, "Ma yubikuka ya Musa? Kenapa kau menangis Musa?" Maka Nabi Musa berkata, "Li'anna ghulaman yadkhulul jannata aktsaru min ummatihi. Aktsaru min ummati yadkhulul jannata." Besok ada seorang pemuda di akhir zaman, pemuda itu akan masuk surga hampir seluruh umatnya. Aktsaru ma yadkhulul jannata min ummati, lebih banyak dari umatku yang masuk surga. Menanikan Nabi Musa yang kenyang sebab Nabi Musa mau jadi ibadah. Karena besok di akhir zaman ada pemuda yang masuk ke dalam surga lebih banyak membawa umatnya daripada umat Nabi Musa. Sehingga Nabi waktunya ditanya kepada Nabi Musa, "Siapa yang kau maksudkan itu wahai Musa?" Yang bermaksud pemudanya so. Maka dijawab oleh Nabi Musa, "Yang bermaksud pemudanya dron ya Rasulullah. Engkau wahai Muhammad, engkaulah satu-satunya nabi yang akan membawa umat hampir seluruhnya masuk surga lebih banyak daripada umat nabi yang lain." Alhamdulillah, bertanya insyaallah akan dimasukkan oleh Allah dalam surga lebih banyak dari umat yang lain. Tahu yang kenyang Nabi Musa alaihi salam. Berarti alhamdulillah bahagia tak kita nyawa jaga umat Muhammad kan? Urang dah menyalahi nak watilahi nak laki Allah ya Allah nempuja lu umat Muhammad nak. Hana kan? Berarti Allah memilih kita menjadi umat Muhammad. Nabi Musa dalam sejarah natom laki Allah jaga umat Muhammad. Ayo oleh Allah. Pajan watai laki Allah jaga umat Muhammad. Ketika Allah bercerita tentang Muhammad. Jadi watai menau. Aci nak buka kitab Duratun Nasihin. Dalam kitab Duratun Nasihin lu baca tentang fadilah puasa Ramadan. Jadi ketika tabuh masa Nabi Musa nalakai ba Allah, ya Allah. Na kelebihan yang ranjau ba'dan tapi hana nabi lain. Kelebihannya adalah kalam. Kalamnya artinya Allah dengan Nabi Musa nya langsung berkhabar, hana pakai perantara. Jadi tanya Nabi Musa, "Ya Allah, kira-kira na orang yang lebih dari lonya kelebihan yang beronjok dan melebihi kelebihannya daripada lon, na ya Allah." Maka Allah menjawab, "Ada Musa." Siapa mereka itu? Yadkhulu ibadi fi akhir zaman. Nanti akan muncul di akhir zaman hamba-hambaku. Mereka berpuasa, wasfarat alwanahum, memerahlah kulitnya, menguninglah bibirnya, lalu memerahlah kulitnya. Ketika itu mereka berdoa, itu ibarat antara engkau dan aku berbicara Musa. Siapa itu wahai Allah? Itulah umat Muhammad nyo pelajaran yang kisah lu Tuhan sebutkan nyo. Munyo kita nyo tengah buka puasa, munyo jud. Waktu najib nya baca doa. Karenanya adalah posisi yang paling makbul doanya. Baik mana dia baju najib baju lubuh nah. Dari baju lubuh kamu agam, pandai dalam maknum dulu lah. Rokok maknum dulu. Hana doa. Jadi Allah mempuja pada Nabi Musa, "Hai Musa, ketika hamba lun berakhir zaman puasa, ketika buka puasa waktu berdoanya, nyan hamba lun nyan akan terus buat lun langsung. Hana pakai perantara. Lebih do daripada drone wahai Musa." Nya menyamunan tengok buka puasa harus baca doa dia. Ya. Jadi ketika perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa inilah ketika itu Musa menangis dan mengatakan bahwa umat yang paling banyak masuk surga adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alhamdulillah. Kemudian kan bahkan bak sabuh hadis Jibril natom tiga dak Nabi Muhammad bahwa Nabi Jibril ke Muhammad hana pu khawatir mandum umat dan tamang surga. Nabi tanya, "Ya Jibril, wa in saraka wa in zana Jibril, walau umat dan temuju tamang surga ti Jibril. Wa in zana, walaupun umat lu zina tamang surga ti Jibril."
Maka jauh oleh Jibril, wa in saraka wa in zana Muhammad. Walau umat gatanya semacam umat gata Medina, tapi apabila dia sebelum meninggal dia bertaubat, hanya ada iman dalam dirinya, dia tak sempat solat, dia bertaubat, dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian mak kan? Ya, tapi mana baik salah turah tu ke tamu hutang-hutang juga ngon tayo. Ana pun bayar le meninggal tu untuk pokoknya iman. Hanya hadis yang untuk sampaikannya nalom untuk penjelasan jika singkat cerita maka Nabi merumpok Nabi Ibrahim di langit ketujuh dah nalom cerita langsung ke juga tabuh langit dan langitnya adalah Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha ketika Nabi sampai Sidratul Muntaha beliau melihat pohon besar nabak kaya raya inan nabak kayanya tip-tip on kayanya na kupu-kupu dari meh bagi Allah. Ya, nanti kalau kupu-kupu meh. Yang kenya mak Sidratul Muntaha tu. Mengenai no di rumah mana nak habislah kupu-kupunya je ke mahar. Je ke mayang punya orang. Tapi hanali habitat jihan. Jadi Sidratul Muntaha. Lanjut dong, dia cakapkan cerita. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, beliau ketika itu dibilang oleh Jibril, dikatakan Jibril, Muhammad, mohon maaf Muhammad. Bahkan Jibril lun kasih penuh hanya lun tak don Muhammad. Maka kemudian Jibril jak sama-sama kita berangkat lom kasih Muhammad. Tugas lun dari Allah mulai lun berangkatkan drone dari Isra dari Baitul Haram terus bak Sidratul Muntaha. Selebihnya drone berangkat sendiri Muhammad berangkat gerong. Dan hanya izin dari Allah ni. Jibril ayolah berangkat tidak Muhammad. Maka kemudian karena di antara langit ketujuh dengan Sidratul Muntaha nyana sabuh dinding ikalah Jibril. So mantong dinding yang melewati pu iblis, pu Jibril atau malaikat Mikail tutung hana hudip boleh. Langsung tutung ni termasuk Jibril. Munyo lewat dindingnya Jibril hana hudip boleh yang mati langsung. Jadi kibanci dikeliling Muhammad berangkat Muhammad silakan. Aku tidak ada teman, nanti kau akan dibimbing oleh Allah langsung. Ya, benar. Dibimbing oleh Allah. Maka singkat cerita Nabi Muhammad menujulah ke langit yang disebut Al-Mustawa. Jadi mak nak cerita aneh. Waktu Nabi Muhammad berangkat Al-Mustawa, nah lagi tulis lagi punan tu goresan pena. Dan nak tulis mutu contoh tulis buku agak kata apa tu dah tulis pulpen mutu benar. Nak menang kan? Jadi Nabi Muhammad waktu Mustawa naik dengar mutunya. Maka diberitahulah bahwa itu adalah goresan kolam. Nafung kolam? Kolamnya adalah makhluk Allah. Lau mahfud. Lau mahfudnya yang tulis lau mahfudnya adalah kolam. Singkat cerita hanali kemudian diangkatlah oleh Allah di atas mustawa. Hana ufum lehnya. Jampu langitnya hana ufum leh. Hanya Allah dan Nabi Muhammad yang tahu. Berjumpalah Nabi Muhammad pada pusat perjumpaan, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca kitab Al-Mujairini, ya, bab solat yang telah luduan, membaca kitab Jarimi jilid 1, ketika Nabi Muhammad merompok dengan Allah, Nabi Muhammad haitin badan. Kalau dia kena sakit benar, kemudian pingsan Rasulullah. Nabi Muhammad pingsan. Lalu dibangunkan oleh Allah, bangun Muhammad. Kenapa kau pingsan? Aku tak sanggup melihatmu ya Allah. Aku tak sanggup melihatmu. Dan satu-satu nikmat yang paling aku ingin cari di dunia ini adalah aku melihat dirimu ya Allah. Dan aku tak sanggup melihat, itulah aku pingsan. Maka Allah juga kekuatan buat Nabi Muhammad sehingga terjadilah dialog. Dalam kitab Al-Mujairini dijelaskan ketika fontak Rasulullah merumpok dengan Allah, maka Nabi Muhammad berkata, At-tayyibatul mubarakatus salawatut tayyibat lillah. Dan kalimat pun yang diripit dari hamba Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah. At-tayyibatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala keselamatan, semuanya atas namamu ya Allah. Maka Allah menjawab, Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu Muhammad. Wahai Nabi yang mulia, wahai Nabi yang sejahtera, selamat datang kekasihku.
Ya, ini kekasih Allah. Ya. Ketika Allah neken menan, Allah ken Nabi Muhammad assalamualaikum. Jadi na saboh hal yang ganjil betul lah hati Nabi Muhammad. Bahkan salam sejahtera untuk lentang di rawa. Maka Nabi watanya lehikan assalamualaikum, Nabi balah assalamu alaina wa ala ibadikas salih. Nya Nabi berdoa untuk bertanya ucit. Salam sejahtera memang untuk baginda Rasul, tapi Nabi dia ingat ya Allah menyujud baik bakal medang, tapi bak urang-urang saleh, hamba-hamba dan yang soleh ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadikas salih. Ketika Nabi Muhammad mengucapkan itu, seluruh penduduk surga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami semua bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi tiada utusan melainkan dari Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mak-mak Tuhan, kisah kecil inilah yang diabadikan oleh Allah dalam salat kita. Kan benar kan? Allah tidak lupa, Allah tidak beliau tidak menyalahi janjinya. Beliau menepati janji. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kisah kecil dalam solat kita. Itulah tentang kisah perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad. Maka ji munyo kita nyo sembayang, nyan sembayang kita nyo nyan ibarat hama lagi yang rompok dengan Allah. Munyo urang hana sembayang, nyan urang nyan stres. No form stres. Wa man a'rada an dzikri. Siapa yang enggak mau mengingat aku, siapa yang enggak mau salat kepadaku, fa innalahu ma'isyatan, dan kan sesungguhnya hidupnya akan stres. Maka ji urang sembayang, nyan insyaallah imannya kuat. Mun urang ana sembayang, iman ana kuat. Putus cinta, bunuh diri gawe. Dikira nyawanya na leboh. Ya kan? Habis perkara. Orang menyana dengan Allah stres, mudah 50 rupiah menjadi alasan untuk saling membunuh 50 rupiah. Nyo bambanyo nak kejadian yang hana hijau peng lehmak untuk beliau chip itu putung rumah ni daerah paknya. Kan ada dalam berita kan? Gara-gara chip, bayangkan, gara-gara chip rumah habis nanti. Mak nak depu chip. Nah, nak tolong tiat pegah ba anak BMN dia. BMN chip dia yang bahaya, yang judi ya. Judi kan. Lalu kalau sampaikan tengok dia tanya Allah, pakan ron Habibi yang putro, kalian putro ya Allah. Yang terah bawanya. Berarti urun tu yuhoi le sama boh le Allah. Putih bukan kau Habibi. Hanya dengan Allah rana. Berarti mulai hari ini, mulai malam ini, punya je kita nyor mandum, hapus semua itu chip yang judinya. Hanya main lainnya skater ya. Ilun lumpugah pu yang na ilmu balun tuan, punya salah, terserah barang je. Hana nak pu ikut babinya punya. Hana masalah. Ya, la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Cuma yang jika masalah lun, tengok wate lun ditanya oleh Allah, nak ajak buat kampung bidi. Nah ya Allah, nah fenomena watenya urang yang skater mendung. Hana dalam ceramah ke? Kaluh ya Allah. Yang minimal jauh benar. Kaluh ya Allah. Terawat radio tu. Berarti anak-anak muda jangan mainnya. Fatwa MPU Aceh sudah dikeluarkan bahawa skater hukumnya judi haram. Ya, jadi permasalahannya, kenapa di Indonesia banyak orang pintar tapi banyak juga orang stres? Karena jawabannya jauh dari Allah. Kamu menang kan? Menang kan? Yang sama lagi tidur anak muda ibalap lewat lampu merah, pro polisi, prip. Kenal dia? Pro polisi, SIM ada apa? STNK ada. Surat jalan ada juga apa? Tahu kamu mana salah? Tahu. Lampu merah Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada bapak. Itu negeri kita begitu.